Kalau ada satu hal yang diperjuangkan dengan hebat hingga hari ini oleh Palestina, maka itu adalah kemerdekaan. Namun tujuan ini masih menjadi sesuatu yang sangat berat bagi mereka, jika kemerdekaan yang dimaksud adalah berdiri sebagai sebuah negara berdaulat dengan batas-batas wilayah sesuai yang mereka harapkan. Halangan terbesar tentu saja musuh bebuyutan mereka, Israel. Dan dalam beberapa tahun ini, Palestina semakin tersudut dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sebaliknya Israel semakin berada di atas angin. Mengapa hal ini bisa terjadi? Simak terus video ini. Tapi sebelum itu, pastikan Anda sudah mensubscribe channel kami dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar tentang bagaimana seharusnya konflik kedua negara ini dapat diselesaikan. Kekuatan Palestina tentu tertinggal jauh untuk diadu secara langsung dengan Israel. Dalam perjuangannya, Palestina sangat bergantung pada negara-negara Arab yang lain. Sayangnya jika dibandingkan dengan 2 dekade ke belakang, isu Palestina semakin meredup dan tidak lagi menjadi perhatian utama negara-negara Arab. Negara-negara Arab di wilayah timur Laut Tengah yang mencakup Yordania, Lebanon, Suriah dan Irak, hampir semua negara yang disebutkan tadi amat disibukkan dengan isu sektarianisme dan perpecahan dalam negeri. Wilayah ini adalah pintu perbatasan pertemuan bangsa Arab dengan beberapa bangsa besar yang lain. Orang-orang Turki di utara, Persia di timur, dan etnis Kurdi yang entah bagaimana terpecah dan terjebak dalam 4 negara sekaligus: Iran, Suriah, Irak, dan Turki. Padahal Kurdi adalah bangsa besar dan memiliki populasi yang cukup banyak. Kuatnya pengaruh peninggalan kolonial, pertemuan beberapa bangsa besar, dan kemunculan gerakan Zionisme semakin membuat negara-negara Arab dalam kawasan ini tenggelam dalam berbagai konflik dan perang. Suriah baru saja dilanda perang yang begitu mengerikan, menimbulkan banyak korban dan kehancuran besar. Keadaan semakin parah dengan kemunculan ISIS di Suriah dan Irak bagian utara. Masih belum cukup, semua negara Arab di wilayah ini, kecuali Yordania, juga menjadi panggung pertikaian sektarianisme dan agama, konflik antara Sunni dan Syiah yang sepertinya akan kekal abadi. Negara Arab di wilayah ini adalah wujud kegagalan mengintegrasikan perbedaan dalam sebuah negara. Meski dipersatukan dalam identitas nasionalisme, perbedaan keyakinan masih menjadi sekat yang cukup lebar bagi masyarakat di sana. Layaknya bom waktu yang tidak pernah bisa dijinakkan, hal ini bisa meledak menjadi konflik kapan saja. Ambil negara Lebanon sebagai contoh. Alih-alih menciptakan integrasi dan persatuan yang nyata untuk meredam perpecahan dari 3 kelompok besar, Sunni, Syiah, dan Kristen Maronit, Lebanon justru menerapkan sistem power sharing, di mana presiden harus diduduki oleh Kristen Maronit, perdana menteri dari Sunni, dan ketua parlemen bagi orang Syiah. Tetapi nyatanya kebijakan seperti ini terkesan sangat kekanak-kanakan dan semakin mempertajam perbedaan yang ada. Negara Irak juga menyimpan banyak potensi konflik yang tidak kalah hebat. Tuntutan kemerdekaan dari minoritas Kurdi, upaya balas dendam dari kelompok Syiah yang tertindas sekian lama di era kediktatoran Saddam Hussein, dan setelah kejatuhan Saddam Hussein, lagi-lagi benih perpecahan ini hanya dapat diredam sementara dengan sistem power sharing yang sebenarnya tidak pernah menciptakan persatuan. Nasionalisme yang gagal akhirnya semakin membenamkan beberapa negara Arab di kawasan ini ke dalam perpecahan sektarianisme. Keadaan juga semakin panas dengan perlombaan penyebaran pengaruh antara Iran dan Arab Saudi yang sama-sama menumpang dan bahkan memompa balon sektarianisme menjadi semakin besar. Ketika keadaan dalam negeri sendiri semakin memburuk, maka perhatian terhadap isu Palestina pun semakin menurun. Rezim-rezim penguasa di beberapa negara Arab saat ini lebih disibukkan untuk mempertahankan kekuasaan mereka di tengah gelombang protes rakyat. Akibatnya mereka tidak bisa lagi mengeluarkan tenaga penuh untuk membela Palestina. Padahal dulunya, isu Palestina adalah prioritas utama dan menjadi satu semangat yang dapat mempersatukan beberapa negara Arab sekaligus. Namun sekarang, isu membela Palestina lebih mirip sebagai basa-basi untuk mengurangi tekanan publik dan menjaga citra mereka saja. Di tengah semua ketegangan yang ada, pada tahun 2020, Amerika Serikat menawarkan sebuah proposal damai. Proposal ini menyentuh langsung bagian paling sentral dari konflik Palestina, yaitu isu tentang Yerusalem, di samping beberapa masalah lain seperti perbatasan dan pengungsi Palestina. Isi proposal yang ditawarkan Amerika nampak sangat berpihak pada kepentingan Israel, bahkan lebih mencolok dari beberapa proposal yang pernah dibuat sebelumnya, dan praktis, proposal ini hanya disetujui oleh Israel sendiri, sedang pihak lain menolaknya mentah-mentah. Untuk sekarang, proposal ini mungkin hanya akan menjadi sampah
yang tidak menyelesaikan apapun. Namun ini semua tetap saja terus memperburuk posisi Palestina. Sejak 20 tahun terakhir, tidak pernah ada lagi negosiasi atau proposal perdamaian serius untuk menyelesaikan konflik dua negara ini. Perundingan Camp David II pada tahun 2000 adalah upaya serius terakhir yang digelar untuk menengahi pertikaian wilayah antara Israel dan Palestina. Sisanya hanya gelaran konferensi dan pertemuan yang tidak membuahkan hasil apapun. Sehingga bagi Palestina, terlepas dari buruk dan merugikannya proposal terakhir yang ditawarkan Amerika, tetap saja kesempatan negosiasi perdamaian yang serius adalah momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh Palestina, dan upaya serius semacam ini nampaknya akan semakin jarang terjadi. Pada saat yang sama, negara Arab di perbatasan Laut Tengah terus disibukkan dengan perpecahan dalam negeri dan gejolak kudeta. Bahkan beberapa negara Arab Teluk mulai menampakkan sikap bersahabat dengan Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan mereka. Sedang Palestina masih terus berharap upaya serius dari negara Arab lain yang tidak hanya basa-basi politik belaka. Meski media menggembar-gemborkan semangat perlawanan orang Palestina dan kesiapan mereka untuk berperang sampai kapanpun, tetapi kenyataannya banyak orang Palestina, khususnya faksi Fatah, lebih berharap pada negosiasi damai yang serius. Berbeda dengan Hamas, para pemimpin Fatah adalah orang-orang yang sudah tua dan telah menjalani perjuangan senjata di masa muda mereka. Namun mereka sadar, perjuangan senjata dan segenap romantika heroisme lainnya nyatanya tidak membuat Palestina berada pada posisi yang diuntungkan. Justru upaya perdamaian dan perundingan yang diselenggarakan dengan serius oleh semua pihak adalah jalan yang lebih mendekati kenyataan. Di sela isu konflik yang naik turun di mata internasional dan masyarakat Islam di seluruh dunia, keadaan di lapangan justru terus menempatkan Israel pada posisi yang diuntungkan. Mereka semakin kuat dan menguasai wilayah yang semakin luas. Kenyataan yang terjadi sekarang, semakin upaya damai ditunda-tunda, semakin meredupnya perhatian negara Arab yang lain, maka posisi Israel terus menguat dan Palestina akan terus terpuruk membayangkan mimpi kemerdekaan mereka yang bisa saja membusuk dalam perjalanan sejarah. Tetapi ketika negosiasi damai datang, proposal yang ditawarkan justru terlalu merugikan mereka.